Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Pesantren Al-Hadi Giri, yang di kesempatan kali ini kami mendatangkan tamu narasumber dari guru MTSM Al-Hadi, yaitu beliau Ustadz Nur Rahim. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini nanti akan menjelaskan tema podcast kami, yaitu makna syukur dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa syukur ini sangat penting kita terapkan dalam diri kita masing-masing, karena sifat syukur ini sangatlah penting dan harus kita terapkan dalam diri kita, karena kita adalah manusia yang harus banyak bersyukur pada Allah. Dan untuk penjelasannya kaitan dengan syukur akan dijelaskan oleh beliau Ustadz Nur Rahim. Mungkin bagaimana Ustadz untuk kaitan dengan makna syukur itu sendiri, penjelasannya bagaimana Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul di tempat ini. Ini merupakan nikmat yang tentunya sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala kegiatan atau aktivitas yang tidak diawali dengan hamdalah dan sholawat, maka tidak ada keberkahan sama sekali. Dalam setiap kegiatan apapun, di daerah manapun, di negara manapun, di tempat manapun, tidak akan mungkin ada kegiatan yang tidak diawali dengan hamdalah. Nah, kalau kemudian ditanya syukur itu janjane atau maknanya apa? Maknanya, saya mencatat dalam kitab Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jambesi Al-Kediri, atau sering dikenal dengan Syekh Jambes. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa syukur itu biasanya gandengnya dengan alhamdu dan asyukru. Itu sesuatu kata yang selalu berkaitan. Alhamdu sendiri sebelum syukur. Alhamdu itu adalah ats-tsana'u ala ahadin bil fi'lil hasan. Kalau alhamdu dalam bahasa Indonesianya itu memuji, cara basa Jawane ngalem. Ngalem itu ya ngalem wong atau memuji seseorang dengan perbuatan yang baik, memuji. Mamanya Mas Basar, sampean memang luar biasa, sampean memang pandai, itu namanya ngalem. Nah, kalau kita ngalem kepada Allah, maka menggunakan kata-kata yang paling tepat adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu ngalem kepada Gusti Allah. Nah, kemudian syukur, apa bedanya syukur? Syukur adalah al-ta'ah bi jami'il jawarih li rabbil khalaiq fis sirri wal alaniyah. Nah, kita hanya mengatakan alhamdulillah, itu berarti adalah ngalem kepada Allah atas segala sesuatu nikmat yang sudah ada dengan lisannya. Tapi hakikatnya syukur dalam kitab ini jelaskan adalah at-ta'ah. Setelah kita tahu bahwa kita dapat nikmat, maka kita harus berbakti kepada Al-Mun'im, Allah yang memberi nikmat, dengan anggota tubuh kita, baik dalam sepi, tidak ada orang, ataupun banyak orang. Nah, maka dari itu, dari makna ini, dari makna
syukur ini, orang tidak hanya cukup ketika syukur kepada Allah, alhamdulillah, 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 tidak cukup itu. Kalau hanya mengucap alhamdulillah itu baru masuk kepada memuji Allah saja, belum sampai kepada syukur. Ini dari makna syukur. Dan makanya dari makna syukur ini, karena tadi yang pertama ditanyakan makna syukur adalah, kalau syukur adalah intinya at-ta'ah bi jami'il jawarih li rabbil khalaiq fis sirri wal alaniyah. Ini dalam kitab Sirajut Thalibin menurut Syekh Jambes Al-Qadiri. Jadi syukur itu ya berbakti kepada Allah, baik sepi maupun ramai, dewean ataupun orang banyak. Biasanya kan kalau orang banyak kita berbuat baik, kalau pas dewean sembarangan. Makanya termasuk hal yang paling berat bagi manusia adalah meninggalkan berbuat dosa ketika dalam keadaan sendiri. Nah, ono wong akeh anu ya mesti isin. Tapi kalau sudah sendiri belum tentu. Nah, ini nikmat makna syukur dalam versi menurut Syekh Jambes Al-Qadiri. Jadi bukan menurut saya, tapi menurut Syekh Jambes Al-Qadiri. Saya hanya menukil dari pendapat beliau dalam kitabnya Sirajut Thalibin. Itu untuk maknanya. Moga-moga ada lagi yang kita akan terus untuk mungkin dalil dari syukur itu sendiri itu apa, Pak? Landasan dalil yang digunakan. Oke. Jadi berkaitan dengan syukur. Kenapa kita harus bersyukur? Pertama kali besok kita masuk surga, kalau dikehendaki Allah masuk surga. Dalam Quran dijelaskan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Itu adalah ungkapan yang akan diucapkan oleh seorang yang masuk surga. Alhamdulillahilladzi wa'ada shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah benar janjinya atau membenarkan janjinya. Jadi begitu masuk surga, orang akan diberi ilham oleh Allah, langsung mengucapkan kata alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Itu otomatis masuk surga pertama kali kalau masuk surga. Jadi syukur itu selain tadi dalilnya seperti itu, kalau yang biasa mungkin wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu yang mungkin sering disampaikan oleh beberapa banyak orang dari Al-Qur'an itu. Nah, la in syakartum, nak sampeyan kabeh gelem syukur ya tak tambah. Tapi nak wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata itu bahasanya sangat luar biasa. La in syakartum, nak kamu mau bersyukur pasti saya tambah. Itu ada taukidnya lam dan nun, dua. Cara nahwi te nguwati loro. La azidannakum, yang pertama lam taukid, yang kedua adalah nun taukid. Nun taukidnya nun taukid sakilah, orang nun taukid khafifah. Jadi betul-betul sangat dikuatkan. Syukur itu mesti tak tambah, mesti tak tambah itu kalau malu mau bersyukur. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kamu kufur, bahasanya Allah gini, kowe ora tak pateni, kowe ora tak siksa, tapi inna adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwa siksaku sangat pedih. Lamnya lam taukid. Jadi bahasa balaghahnya itu, yo nak kowe kafur ngerti yo sesungguhnya siksa saya sangat pedih sekali. Nak kuat yo kufuro, nak ora kuat syukuro. Nah, kemudian pertanyaannya, kufur itu apa? Orang itu kadang nggak tahu kufur. Taunya kufur itu kayak orang kafir, bukan. Kufur itu gini, mengingkari sesuatu yang sudah diberikan walaupun tidak sesuai kehendak. Umpamanya kita itu butuh uang 10.000 dari bapak, dari orang tua. Ya lu pengennya atau inginnya uang 10.000, nah, kemudian dikai uang 5.000,
dikasih uang hanya 5.000 saja. Kita pengen dapat rezeki dari Allah 100.000 dengan kegiatan apa gitu. Ternyata dapatnya hanya 50.000. Kemudian udah wong pengen 100 kok ya dikai 50. Wong pengen 10 kok kai 5.000. Nah itu namanya kufur. Jadi kufur itu sangat berbahaya sekali dan banyak orang yang kufur. Penyebab kufur apa? Al-fakru. Makanya kadal fakru ayyakuna kufra. Wong butuh nyedai kufur. Wong nak banget butuhe, sangat membutuhkan. Butuhe 100 dikai 50 mesti kufur. Dia tidak melihat siapa yang memberi dan sudah diberi. Kalau dia sudah aduh alhamdulillah wis dikai duit 50.000 ambek wong tuaku. Wah ora ketek aku butuh 100 ning alhamdulillah dikai 50. Engko tak cukup nih. Nah, ketika orang mau bersyukur seperti itu, maka nanti akan pasti ditambah. Taunya orang kan nak dikai pengine 100 kudu dikai 100. Itu baru syukur. Nah, ini kebanyakan tidak seperti itu. Makanya kufur itu adalah bukan kafir, tapi mengingkari nikmat yang diberikan walaupun tidak sesuai yang diharapkan. Itu kufur. Banyak lagi di Quran juga sama. Kufur sering dibarengkan dengan zikir. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum aw amantum. Jadi kalau kita bersyukur akan aman. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak akan menyiksa kamu kalau kamu syukur dan mau iman. Syukur dan iman. Nah, permasalahannya wa qalilum min ibadiyas syakur. Mung sithik sing gelem syukur masalahnya. Karena orang rata-rata itu punya harapan yang sangat tinggi, punya harapan sendiri, pengen mengatur Allah. Gusti sekarang saya pengen 100, Gusti besok saya pengen sukses, ya Allah saya pengen besok saya lulus, besok saya pengen dapat istri orang ini seperti ini, tempatnya di sini. Tapi semuanya tidak terwujud, tapi diberi yang lain dan akhirnya dia kufur. Nah itu yang paling berbahaya. Jadi dalilnya syukur banyak sekali. Kemudian pemahaman tentang syukur dan kufur dipahami. Syukur adalah tadi seperti itu, kufur ini yang perlu dipahami. Jadi harus hati-hati dengan kufur, karena kita sering melakukan kufur itu. Kalau kita udah kufur, ya sama seperti orang-orang jahiliyah dulu juga banyak kufurnya, karena mengingkari nikmat yang diberikan, karena mengharapkan yang banyak. Sithik ora diilingi sebab ngilingke sing. Makanya kalau kita betul-betul bisa mensyukuri yang sedikit, suatu saat nanti pasti akan ditambah banyak oleh Allah, dan pasti itu mas. Terus untuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz, untuk kaitan dengan syukur itu bagaimana dalam penerapan kita, dalam perilaku kita, dalam keseharian? Makanya gini, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali gini, syukur itu bisa kita terapkan ketika orang itu punya 3 hal. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-hal, yang ketiga al-amal. Al-ilmu itu harus mengetahui dulu apa? Ma'rifatul mun'im. Syukur bisa terwujud karena orang itu mengetahui yang memberi nikmat. Ngerteni sik Gusti Allah itu siapa? Sing ngawah nikmat itu siapa dulu? Setelah tahu bahwa Allah Al-Mun'im, maka akan muncul al-hal. Al-hal. Apa itu al-hal? Al-hal adalah al-farah. Al-farah itu senang dengan nikmat yang diberikan. Kita tahu Allah yang beri nikmat. Nanti saya nggak punya apa-apa, Pak. Uang saya juga sedikit. Saya nggak pernah kaya. Makanya dia nggak tahu. Kalau dia tahu dengan Al-Mun'im, kita hidup dalam keadaan sehat, kita hidup dalam keadaan iman, kita hidup bisa menyebut nama Allah saja sekali saja, itu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak diberikan kemampuan oleh Allah bisa menyebut nama Allah. Ketika orang tahu bahwa Allah Al-Mun'im, kita diberi ruh, kita diberi akal, diberikan kesehatan,
anggota tubuh kita bisa kita gunakan untuk menyebut nama Allah, bisa untuk sujud, bisa untuk mengingat Allah, maka akan muncul al-farah di sini, di hati. Kalau yang kita ingat adalah harta saja, kita tidak mengetahui bahwa dalam tubuh kita sudah begitu banyak nikmat, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dalam semuanya itu nikmat semuanya. Maka setelah tahu al-mun'im, baru akan muncul al-hal, rasa bunga atau bahagia, senang dengan nikmat itu. Maka akhirnya orang itu bisa mengaplikasikan dengan namanya al-amal, mengaplikasikan syukur itu dengan cara apa? Yaitu satu, setelah orang itu tahu nikmat yang diberikan Allah, maka Allah kok kemudian memberi kekuatan dia bisa mengucapkan alhamdulillah, itu pengaplikasian lewat lisan, gitu loh. Jadi bisa lisan, bisa hati, bisa tindakan, tiga-tiganya. Nah, ketika pengaplikasian yang pertama dengan lisan, yaitu dengan kata alhamdulillah, dalam segala kesempatan dimanapun kita berada, selalu diawali dengan kata alhamdulillah, pengaplikasian dengan lisan. Itu yang pertama. Apapun bentuknya, kegiatan apapun bentuknya, karena kita bisa mengucap itu nikmat. Akhirnya apa? Kita disuruh bersyukur kata nikmat, karena nikmatnya. Tapi kita bisa bersyukur nikmat lagi, ya kan? Ya. Jadi nikmat membutuhkan nikmat lagi untuk, karena nikmat terus, nggak ada nikmat, nggak ada kurangnya. Kita syukur pada Allah, bisa mengucap alhamdulillah karena Allah juga, dan mau mengucap karena Allah juga. Maka penjelasannya gini, siapa asyakir, siapa yang bersyukur, lalu siapa yang disyukuri? Sebenarnya tidak ada yang lain, Allah sendiri. Allah asyakir, huwal maskur, Allah ki sing syukur, yo sing disyukuri, bukan kita sendiri hakikatnya. Karena kita matur nuwun kepada Allah, kita butuh kepada nikmat Allah untuk bisa bersyukur. Nabi Daud dulu ketika pernah bersalah, pernah punya cita-cita pengen menikahi istri tentaranya, menterinya, padahal harus dibujuk 99. Akhirnya Allah itu mengirim 2 malaikat. 2 malaikat itu engkel-engkelan, sing siji duwe wedhus 99, yang satu punya kambing 1. Sing 99 ngeyel, wedhusmu kudu tak pek, gawe nglengkapi nggonku gen 100. Nah, akhirnya Nabi Daud nesu, ambek sing 99 mau, kowe ora meneng tak kentel irungmu. Wis di 99 kok yo jek pengen sing siji lho. Ya apa enggak sama dengan sampean? Wis di bojo 99 jek pengen bojo menterine. Nah, akhirnya Nabi Daud setelah itu merasa kemudian dia bersalah dan bertobat, tapi dia diterima tobatnya. Ketika pengen bersyukur kepada Allah nggak tahu caranya, akhirnya Allah memberi Nabi Daud ilham bagaimana caranya bersyukur, yaitu diantaranya sujud syukur. Nah, cuman sujud syukur ini harus nikmat yang memang di situ tidak disangka-sangka. Kalau nikmat yang biasa itu nggak usah sujud syukur. Kalau nikmat yang tidak mungkin terjadi atau sulit terjadi dan itu terjadi, maka diperlukan sujud syukur. Jadi untuk pengaplikasian syukur itu satu dengan alhamdulillah, dengan ucapan, kemudian dengan hati dan dengan perbuatan, yaitu dengan cara bahwa selalu dimanapun tempatnya kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh hasud, tidak boleh dengki kepada orang lain, karena kita sudah diberi oleh Allah. Semua orang punya porsi masing-masing, yang kita punya ini kita syukuri. Jadi yang ada pada orang lain, apapun itu, apakah harta, apakah ilmu, apakah apapun itu milik dia. Apa yang ada pada kita, kita syukuri. Itu yang paling utama. Walaupun hanya pernah bisa sujud sekali, pernah bisa sholat tahajud sekali, bisa sholat duha sekali,
pernah bisa menolong orang sekali, nggak apa-apa, kita syukuri. Walaupun kita bisa baca Quran saja tanpa tahu artinya, kita syukuri. Semuanya yang ada kita syukuri. Itu paling penting di situ. Tidak usah melihat apa yang ada pada orang lain. Karena kalau kita lihat apa yang ada pada orang lain, maka kita tidak mungkin bisa bersyukur. Kalau kita lihat apa yang diberikan Allah pada kita segini banyaknya, walaupun yang ada pada kita itu lebih sedikit dibanding orang lain, maka kita akan bisa bersyukur. Kalau kita menakar orang lain, dia bawa ember, kita bawa gelas, maka kita akan selalu tidak bisa bersyukur. Kalau dia bawa ember, ya itulah dia. Saya bawa gelas ya apa-apa. Karena mungkin kemampuan saya dan yang paling terbaik adalah saya cukup satu gelas saja, maka akan bisa bersyukur. Itu cara mengaplikasikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk yang terakhir Pak, kaitan dengan tadi penjelasan Ustadz kaitan dengan makna syukur, dalil, terus ke aplikasi dari syukur itu sendiri. Terus untuk mungkin hikmahnya ketika orang itu menerapkan sifat syukur dalam dirinya, mungkin bagaimana hikmah yang didapatkan seperti itu? Ya, hikmah yang didapat ketika orang itu bersyukur kepada Allah, satu, tentunya jaminan dia akan masuk surga. Jaminan itu yang paling utama itu, karena nikmat yang paling utama adalah as-sa'adah al-ukhrawiyah, bahagia di akhirat. Karena kalau bahagia di dunia itu enggak ada, khairul layatum, di dunia itu enggak ada kebaikan yang abadi. Maka hikmah yang bisa diambil kalau kita bersyukur adalah yang pertama, kita akan mendapatkan tempat di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang setelah itu adalah kita akan diberikan rezeki, nikmat yang baik dari Allah. Bukan yang banyak, saya bilang itu. Nikmat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak kadang-kadang jadi malapetaka. Maka kalau kita bersyukur, yakin kepada Allah yang sudah kita terima ini, akan diberikan nikmat yang baik dari Allah. Setelah dapat besok tempat yang baik di surga, dapat nikmat yang baik di dunia, kemudian kita akan berada pada tempat, kita akan selalu bersama dengan orang-orang, para nabi, para ulama, para syuhada, itu beliau semuanya adalah amalannya adalah bersyukur. Kalau baca subhanallah itu pahalanya hanya 10, baca la ilaha illallah pahalanya 10, kalau baca alhamdulillah pahalanya 30. Jadi hikmahnya bersyukur minimal dengan ucapan saja itu sudah melebihi dari yang lain semuanya. Subhanallah walhamdulillah, yang paling banyak adalah alhamdulillah. Kemudian setelah itu hikmah lagi bersyukur adalah kita akan hidup tenang dalam hidup ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena hanya dengan ingat Allah saja kita bisa hidup tenang. Ingat Allah berarti ingat yang telah diberikan. Kalau ingat yang kita inginkan, kita enggak akan tenang. Dengan ingat Allah atas apa yang Allah berikan pada kita, kita akan tenang. Maka akan muncul rasa syukur. Kita melihat teman kita dengan kemewahannya, kita ya tenang. Kita senang dengan sepeda kita. Kita bahagia dengan yang kita miliki. Kita bahagia dengan yang kita punya. Kita punya motor siji, itu dinikmati. Isin yo enggak akan isin, gengsi enggak akan gengsi. Karena kita ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya enggak punya motor ini, saya akan sampai di sana. Kalau aku ora di motor elek ngene iki, aku mlaku bakal. Kalau aku enggak punya sepeda, aku mlaku. Aku dipit, alhamdulillah iso boncengke anakku, iso boncengke bojoku. Anak sing dipikir mobil sing padha kae, kita enggak punya uang, sengsara kita. Nah, makanya hikmah yang paling besar dari syukur adalah mensyukuri yang kita dapat adalah kita akan hidup tenang. Dan tenang itu akan muncul dari ucapan, dari wajah akan kelihatan. Wajah orang akan kelihatan kalau orang itu syukur kepada Allah. Wajah, mata, dan ucapan dan tindakan akan kelihatan. Kalau orang itu enggak syukur, yang dipandang orang, segala tindakannya itu tendensius, ya, tendensius, serba mencari apa yang tidak baik. Kalau kita tenang, Mas Basar,
wah bojone Mas Basar hafal Quran, sogeh. Amin, Alhamdulillah. amin. Umpamanya. Bojone Mas Rudi hafal Quran, sogeh, ya alhamdulillah. Intinya kita dapat alhamdulillah bojoku kok ora hafal Quran, kok yo ora S1. Alhamdulillah ini nyatane pinter masak umpamanya. Ambek sopan ambek aku punya kelebihan masing-masing. Karena kita setelah apa yang kita terima dari Allah itu, kita akan tenang karena tidak ada cara lain untuk bisa hidup tenang kecuali dengan syukur, yaitu puncaknya adalah tatmainnul qulub. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang syukur. Saya simpulkan bahwa syukur, kalau sudah sebelum syukur harus tahu Allah dulu apa yang diberikan. Setelah tahu yang diberikan kita akan bahagia. Setelah bahagia kita akan kemudian berbakti kepada Allah dalam sepi maupun ramai. Kemudian munculnya adalah kita akan tenang dalam hidup. Kita akan selalu tenang dan tenang. Yang paling terakhir, kita bersyukur kalau kita bisa mendapatkan ampunan Allah besok setelah kita akan meninggal. Karena yang paling besar adalah kita meninggal mendapatkan ampunannya. Yang lain tidak perlu penting. Ilmu yang begitu banyak, hafal Quran, kitab sak lemari atau apa itu nggak ada gunanya kalau kita meninggal, kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur besok kita di akhir hayat bisa mendapatkan ampunan Allah sehingga kita meninggal dalam keadaan hati yang senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Basar. Sekilas penjelasan dari Ustaz Nur Rahim kaitan dengan tema kita kali ini, yaitu makna syukur dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, sudah dipaparkan begitu jelas oleh beliau. Maka dari itu di kesempatan kali ini, untuk kita kajian kali ini kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ditunggu edisi yang selanjutnya. Jangan lupa bersama channel kami Pesantren Al-Hadi Giri. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.